Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang terdapat dalam modul manufacture, yaitu pembuatan manufacturing order by product tracking lot serial number. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke simulasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi. Untuk modul manufacture sendiri, terdapat istilah bahwa proses manufaktur itu merupakan proses transformasi bahan baku menjadi barang jadi dengan berbagai metode yang melibatkan mesin, peralatan, dan tenaga kerja. Nah, sebagai bagian penting dari industri, tentunya perusahaan manufaktur ini mendukung perkembangan ekonomi suatu negara yang mencerminkan kemajuan industri secara keseluruhan. Kemudian di dalamnya juga terdapat perencanaan produksi yang menjadi fokus dan langkah penting dalam setiap industri. Hal tersebut karena akan mempengaruhi operasional perusahaan dengan adanya pembelian barang, kemudian juga ada konsolidasi pembelian dan manajemen material di gudang. Nah, kemudian keselarasan jadwal produksi dengan rantai pasokan dari pemasok itu juga sangat bergantung pada perencanaan produksi yang baik. Berikutnya yaitu mengenai fitur manufacture. Nah, dengan menggunakan modul manufaktur Odoo, pengguna itu dapat mengelola proses produksi yang kompleks, kemudian juga dapat merencanakan pesanan, lalu juga dapat mengelola tagihan, hingga memantau aktivitas karyawan dan melacak pesanan dengan mudah. Dan tentunya semuanya dapat diatur melalui komputer tanpa harus berada di dalam pabrik, serta proses produksi tersebut juga tentunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang penting dalam Odoo. Nah, diantaranya yaitu manufacture order dan juga unbilled order. Selanjutnya yaitu tujuan produk tracking lot by serial number. Nah, di sini terdapat berbagai tujuan. Yang pertama, memudahkan proses rekapitulasi database dengan adanya nomor seri. Nah, dengan menggunakan serial number tersebut, data produk itu tentunya akan mudah untuk dikelola dan juga direkap. Hal ini dapat membantu untuk pelacakan dan pengorganisasian informasi produk secara lebih efisien. Lalu juga memudahkan monitoring kualitas dan kesediaan produk. Jadi, ketika memantau kualitas produk, adanya nomor yang telah disusun di awal itu juga akan mudah pengguna itu mengidentifikasi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Lalu, adanya pengelolaan persediaan produk tersebut juga memungkinkan perusahaan untuk melacak setiap produk yang masuk dan keluar, serta juga memastikan terkait persediaan yang bisa dilakukan untuk proses bisnis berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan simulasi pada Odoo 16. Di sini saya menggunakan Odoo SOL. Oke, langsung yang pertama yaitu login melalui database email dan juga password yang telah saya buat, kemudian tunggu beberapa saat. Selanjutnya, pengguna perlu menuju ke apps dan memastikan bahwa modul manufacture itu telah diaktifasi. Di sini saya klik kategori manufacturing, kemudian lakukan activate. Nah, ketika tulisannya telah berubah menjadi install, artinya manufacturing modul ini telah terinstall. Lalu langsung saja saya buka. Nah, berikut ini adalah tampilan awal atau dashboard dari modul manufacture. Oke, sebelum memasukkan produk input, pastikan terlebih dahulu adanya ketersediaan produk di bagian manufacturing, kemudian bisa klik menu products dan klik products. Di sini sebagai contoh, saya ingin melakukan manufacturing order untuk produk desk combination. Nah, di sini tertulis bahwa masih ada 30 unit. Maka saya akan melanjutkan untuk klik bagian ini, lalu saya dapat menuju ke bagian inventory. Berikutnya, untuk memastikan adanya serial number yang nantinya akan muncul, itu kita bisa mengecek bagian traceability dan juga tracking. Lalu jangan lupa untuk mengklik the unique serial number. Nah, selanjutnya saya dapat save. Lalu kembali lagi ke bagian dashboard manufacturing, lalu klik new. Di sini dapat mengisikan kebutuhan masing-masing dari pengguna. Sebagai contoh, saya ingin membuat desk combination, maka saya akan search more, kemudian cari yang namanya desk combination. Nah, ini dia. Lalu bill of materialnya ini otomatis terisi di sini, dan untuk produknya juga otomatis terinput. Artinya barang apa saja yang sebagai komponen dari desk combination ini. Nah, di situ tertera ada office chair black, lalu corner desk left seat, dan drawer black. Setelah memastikan semuanya terisi, dapat mengklik tombol pojok kiri atas ini yang tulisannya confirm.
di sini akan muncul lot atau serial number yang bisa kita isi. Oke, di sini ada dua opsi. Yang pertama, pengguna bisa mengklik button ini yang artinya secara otomatis nomor tersebut muncul. Atau yang kedua, dengan menuliskan sesuai keinginan gitu. Misalkan teman-teman ingin menuliskan nomor berapapun gitu, itu lakukan create number tersebut gitu. Nah, di sini saya sebagai contoh ingin custom nomor tertentu. Oke, create. Nah, selanjutnya mark as done. Di sini statusnya berubah yang awalnya draft menjadi done. Oke, untuk mengecek bahwa apakah yang tadi kita input itu sudah masuk, itu pengguna bisa menuju ke bagian menu products dengan klik slots atau serial number ini. Lalu sini akan muncul beberapa kategori. Nah, karena dalam hal ini saya tadi melakukan simulasi untuk disk combination, maka saya akan klik dan disitulah muncul untuk nomor serial yang telah saya buat 021345 dengan produk tersebut dan sesuai yang saya inputkan tadi. Maka proses manufacturing order by product tracking lot serial number itu telah berhasil. Selanjutnya, untuk bagian kesimpulan, di sini saya dapat sampaikan bahwa perusahaan manufaktur itu memiliki peran penting dalam kemajuan industri suatu negara. Nah, adanya kompleksitas industri tersebut memerlukan sistem manajemen produksi yang terpadu, di mana modul manufaktur ini itu berperan penting dalam alur proses bisnis perusahaan untuk membuat lebih efisien dan juga dapat meningkatkan profitabilitas. Nah, adanya penggunaan tracking lot serial number ini itu dapat bermanfaat yang pertama untuk mempermudah rekapitulasi database, kemudian dapat melacak barang, lalu melakukan monitoring kualitas dan juga melakukan pengelolaan persediaan secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi. Oke, kurang lebih begitu penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk simulasi kali ini. Terima kasih teman-teman.